Sesungguhnya tanaman, tumbuhan, apapun yang kita lihat, dan sesungguhnya apapun yang kita dengar, dan apa yang kita raba, apa yang kita saksikan, tak akan pernah ada. Kalimat tauhid, la ilaha illallah. Untuk bisa mengenal Allah, you disadarkan, la ilaha, tidak pernah ada apa-apa. Illallah kecuali Allah. Nah, kita harus mengingat bahwasanya kesetaraan berpikir manusia itu sebetulnya sama. Tergantung dari kesan yang mendalam. Apakah kamu hanya diomongkan tentang sisi marifat begini, kesanmu hanya sampai pikiran saja, tidak mendalam pada hatimu, maka kamu sulit menciptakan surgamu sendiri. Ini hanya kelas surga. Apalagi tentang kesejatian. Nah, bagaimana kamu bisa menciptakan kesan yang mendalam ke Rasulullah? Hingga saking mendalamnya, Rasulullah hidup di dalam diri. Itulah Nur Muhammad. Saking mendalamnya. Boleh dijadi, boleh kau mati. Boleh siapa saja mati yang ku cintai. Tetapi kau tetap hidup di dalam hatiku. Unen ku mesti sering nang drama Korea, bosan di warna radio ku wakeh. Tapi apakah kamu tidak belajar tentang itu? Yang semuanya hanya struktur gelombang Rahmanur Rahim yang tampak pada keseluruhan sudut. Mustahil kamu ditundukkan segala sesuatu kalau kamu tak mencintai. Karena kamu cinta agama, karena kamu cinta Rasulullah, karena kamu cinta Allah, hingga berapa ratus juta kamu keluarkan untuk naik haji. Karena cinta. Nah, mustahil kamu ada di Angkor Wat kalau itu agama lain. Kamu mengorbankan itu. Jangankan itu diajak gratisan aja mikir. Kalau memang benar-benar kesan itu tidak pernah ada. Daya terapi jiwa. Sekedar mengingatkan, gak usah sombong. Diri kita hanya makhluk yang bergelombang. Semuanya bergelombang. Tidak pernah ada apa-apa. Fisikometrik. Nah, keluasan dirimu gak sampai ke tingkat atas itu hanya metrik. Bagaimana kecanggihan pola pikirmu aja kamu menyatakan itu surga. Mana yang lebih bagus? Surgane wong Nasrani ambek wong Islam. Surgane wong Hindu karo wong Buddha. Mana yang lebih bagus? Karena itu metrik. Tidak bisa diandai-andaikan. Tergantung dari kecanggihan bagaimana kamu. Sesungguhnya kamu bisa berada di bumi. Sesungguhnya pun kamu juga akan bisa berada di surga. Maka keairan ono wali sing iso nyebrang jagat. Maka keairan ono wali sing iso nyebrang waktu. Melintasi ruang dan waktu. Ora heran. Karena sesungguhnya sang wali itu meski gak ngerti bahasa modern, beliau sudah tahu kalau dia juga makhluk yang bergelombang mulia. Nah, kita ini mencari gelombang-gelombang yang lebih mulia daripada kita. Supaya apa? Supaya sisi kemuliaan itu selalu hadir dalam diri kita. Jadi kesadaran universal kita bahwasanya sesungguhnya tanaman, tumbuhan, apapun yang kita lihat, dan sesungguhnya apapun yang kita dengar, dan apa yang kita raba, apa yang kita saksikan, tak akan pernah ada. Kalimat tauhid, la ilaha illallah. Untuk bisa mengenal Allah, you disadarkan, la ilaha, tidak pernah ada apa-apa. Illallah kecuali Allah. Suwung lan isi. La ilaha illallah. Soal bermarifat adalah kebanggaan dirimu saat kamu takjub. Gue ngerti ilmu takjub. Itulah manusia-manusia yang bermarifat. Di Bandung ini. Ya Allah. Itulah orang-orang yang bermarifat.
Pada tingkatan makom dikenal syariat tarekat hakikat. Apakah kamu bisa mengetahui makrifat syariat atau hanya dengan makrifat tarekat atau bisa sempurna dengan makrifat hakikat? Yang jelas makrifat itu adalah wujud pengenalan diri kita kepada Allah. Apakah kita kenal dimulai dengan hukumnya ataukah kita kenal dimulai dengan hakikat-hakikat kehidupannya, ataukah kita kenal dimulai dengan rahasia-rahasianya? Tak pasrah nang awakmu kabeh. Sisi kemuliaan bagaimanapun juga dirimu dan Allah yang tahu. Dirimu dikasih alam sadar, alam bawah sadar, dan alam tidak sadar untuk bisa mendeteksi. Sehebat apapun manusia cuma mempunyai 8% alam sadar. Selanjutnya 92% pada ranahnya alam bawah sadar, banyak yang tidak dimengerti. Kemudian kalau alam bawah sadarnya dipakai potensi-potensi yang positif, maka alam tidak sadarnya akan memprotek dirinya demikian bagus. Lintasan getak jantung, tumbuhnya rambut, tumbuhnya kuku, mengalirnya darah kita berada pada ranah alam tidak sadar. Kita tak bisa memerintahkan. Siapakah yang memerintahkan? Alam tidak sadar mengikuti pola pikir dan hatimu. Pola pikirmu disebut alam sadar, pola hatimu disebut alam bawah sadar. Kalau you berpola pikir bagus dan hatimu bagus, seluruh sel-sel tubuhmu dan perbuatanmu akan bagus. Jadi, aku nuruti prasangka hambaku, kata Allah. Kalau prasangka keduanya antara pikiran dan hati namanya prasangka baik, maka akan kuberi kebaikan. Jikalau berprasangka buruk, maka akan kuberi keburukan. Tidak ada celah untuk Allah, gak adil. Allah adil dan bijaksana menanggapi diri. Kalau itu kebaikan dari manusianya sendiri, kalau keburukan juga manusianya sendiri. Allah cuma melayani kontok. Polamu seperti apa? Makanya kue guru ngaji afa'alullah sing tingkat tinggi. Ngaji apa? Meneng. Diam. Angel. Kaya wingi, kaya mau ya, tak usah. Begitu sama guruku ngaji meneng, bahkan ngono dinengke sampai pada batas titik klimak suatu perbuatan ngoceh. Saat meneng itulah ilmu Allah ngenengke. Allah ki ngenengke padahal peduli ning kowe ra krasa diri kita. Demikian seorang waliullah. Nabi Musa itu sampai orang mampu belajar ilmu tauhid karo Nabi Khidir karena proses ngeneng. Ojo kakean takut. Gusti Allah nak ngajari awakmu dengan tahajud, apapun yang kau minta ku kabulkan. Dengan duha, rezeki dari arah yang tiada disangka-sangka aku beri. Prosesnya dinengke. Gak kurang tahajud, gak kurang duha. Kenyataannya aku yo sik ngene ae, metu gak? Metu gak? Ono uwong ya memang mungkin yang baik menurut Allah untukku seperti ini. Apa rencana Allah? Ono wong sing ngono. Gak kurang-kurang aku sholat, pirang tahun aku sholat dinengke kowe karo Gusti Allah. Ada pelajaran yang paling hebat, diam. Seorang guru nek ngenengke bukan berarti orang ngajari. Akan metu jadi dirimu. Nek kopi metu kopi, nek banyu putih metu banyu putih. Kadang Allah kau ku masukkan surga, kau ku kabulkan apa yang kau minta kalau kau meminta. Ujung-ujungnya kowe ngarani Gusti Allah kuwi ngekei angin surga. Iya apa ya? Ning sesungguhnya Allah sedang ndelok kekuatan batinmu. Metu apa ora kowe nang permukaan?
saat ngaji afa'alullah metu belah nyatani yo kaya ngono. Ono sing meneng. Apa maksude Allah? Aku ora ngerti mung sak dermo lakoni. Kowe sok canggih utekmu atimu. Nek wis ngaji amanah, bener amanah iku dijukuk teko sekian ewu bahkan sejuta orang satu. Apa pelajarane? Meneng sak. 192 perbuatan Nabi Khidir, Nabi Musa gak tahan. Seonggo Nabi, seorang Nabi. Diunggah. Kok ngono nek wong wis meneng nak dasaranmu elek. Mengko belajar tauhid ben kowe putih. Kain putih ku sak kotore kaya apa? Kotor. Masih tetap memperlihatkan putihnya. Sak resike kaya apa nek dasaranmu ireng gak ngare iso ngetono putih. PR. Kowe ngomong kualitas imanmu kuat dinengke karo Gusti Allah lewat guru sejatimu apa alam semesta. Akeh hajatan sing tok jaluk. Yahmun yahmin ngono. Kenapa mesti kowe kudu ngoceh? Kenapa gak tok ikuti ngaji diam? Ibadah meneng, ibadah statis. Kulino dinamis kok. Gak gerak awakmu tok, cucuke yo gerak. Kenapa mesti sesuatu sing lanae neng ning tok-tokno? Coba nek gak ono dasare negatif. Masih ngrekoso. Alhamdulillah ya wis ngene mung sak dermo aku lakoni alam karena memang dasare ra ono sing kadang-kadang ngono Gusti Allah ngresiki menungso iku. Dijanjeni ning diblenjani. Ben apa? Sing elek metu dhisik cah. Nek kowe metu dhisik elek, miso-miso piye sih karepe pangeran iku? Piye karepe kiai kuwi? Dawa cah. Kudu resik tenan cah. Paksakno metu wae sing elek kuwi. Aja duwe prasangka elek karo Gusti Allah. Apik Allah iku selalu mendidik kita. Tadi ngetokno kualitas kowe iki sayang temenan ora temenan. Tulus tenanan iku dinengke karo Gusti Allah. Dinengke karo ulama afaan. Seorang nabi pun Nabi Musa tak akan kuat dengan Baginda Khidir sekali. Oleh mela aku Musa ning kowe tak nas ora bakal kuat. Satu syaratnya. Apa sing tak lakoni ojo kakean. Lakon. Mengko kowe ngerti dhewe nek kowe meneng. Karena sesungguhnya kowe sedang dikenalke karo guru sejatimu yaiku alam semesta lan alammu dhewe. Kowe belajar agama, belajar sing positif, ninggalke sing elek-elek, jalankan perintah, menjauhi larangane. Nek apik kowe dadi duta kebaikan. Engko dhisik nek dadi duta kebenaran. Karena duta kebenaran kowe kudu disinanggungkan dengan hal-hal sing elek. Bah kuwi perbuatanmu sing elek kowe iso ngatasi, bah kuwi perbuatane wong liya sing elek kowe iso nyikapi. Inilah hidup. Apik elek ya ciptaane Gusti Allah. Nek kowe iso bijak nyikapi wali. Wali ku ono loro. Wali sufi sing dibentuk karo agama amar ma'ruf nahi mungkar. Makanannya apa? Zikir, wirid, warid, beramal baik, bertabiat, berperilaku, ngemoi sing elek. Begitu metu sang Nabi Musa disananggungkan dengan wali sing dibentuk alam cak. Sik dikongkon berguru. Ojo kemlinti.
iku ditantang nang surat Ali Imran ayat 142. Wis dadi wong takwa nang sik ditantang karo Gusti Allah. Coba wacanan. Ya, coba. Surat Ali Imran 142. Wah, sik kurang, Cak. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antara kamu, dan belum nyata orang-orang yang sabar. Iki wong sing wis munggah iki nang agama iki. Apa kon ngira kon iku mantas masuk surga? Durung nyata kon jihad nang dalanku. Nglebokno wong sing ora ngerti dadi apik. Kowe lak jihad kanggo awakmu. Mergo awakmu elek dadi apik to. Wis, nyata kowe masuk surga. Padahal belum nyata awakmu berjihad ing dalanku. Piye diculke nang alam semesta gunakno potensine agamamu dadi nyadarke wong sing ora ngerti kuwi. Iki wong takwa wae ditantang karo Gusti Allah. Apa kon ngira jaminan swarga? Nek durung nyata kesabaran karo jihad nang dalanku. Engko dhisik kon jamin. Dudu kusanton iku Gusti Allah kusanton iku mek ngedutke wae. Mikrofone kurang malu. Ayate nang surat Ali Imran. Mergo ana wong ngomong iku aku jaminan swarga ngono to, mergo ana swarga. Terus mergo wong ngira-ngira kira-kira amalanku apik, akeh mlebu swarga ngono to. Hingga ayat iku keluar. Apa kamu mengira? Karena ana sing mau ngira. Setelah kamu beragama dengan baik, kau harus tampil di alam semesta. Berbaur dengan orang kafir, berbaur dengan orang musyrikin, berbaur dengan orang munafikun, berbaur dengan orang dolim, berbaur dengan wong sing gak entos-entos sing bodoh-bodoh. Baru iku jihad, sudah nyata jihadmu nang dalan Allah. Nggawa wong ngono-ngono mlebu nang dalane sing bener. Dan sudah jelas kesabaranmu karena kamu mungkin boleh jadi di agamamu kamu dimuliakan. Engko dhisik nak metu jak. Durung nyata juga kesabaran. Oh ya Gus, apa Gus iki wonge sabar lah kowe sing nilai jamaah. Belum tentu yang di luar. Sabar iku koncone setitik, koncone telaten, Cak. Koncone meneh apa istiqomah, Cak, ajek koncone sabar. Telaten koncone sabar. Anak sabar iki lah koncone mutaro. Koncone waras, iku lak sabar sing iki. Sabar yang sifat koncone telaten, istiqomah, ajek. Orang gersulo iku sabar. Selalu senyum, dihinakan menang senyum karena gue sabar. Nah, jadi setelah beragama dengan baik, setelah kita mengerti hukum-hukum agama yang rahmatan lil alamin dengan apik, ternyata ada visi misi di atas itu apa? Berterberanlah kamu di muka bumi ini untuk mencari karunia-Ku. Jihad yang sebenar-benarnya jihad. Kembalikan mereka-mereka yang tersesat kembali kepada jalan yang benar. Oh, nang ayat Injil iku malah lebih ngeri meneh. Kembalikan domba-domba sing tersesat jangkrik. Loh. Nanti awake dhewe iki dianggap domba-domba ya gak ngono wis baban wis akarepe. Ngono. Jadi kita berbaur dengan domba-domba, dengan wong kafir. Wis sampuratul dengan manusia berwatak setan, manusia berwatak hewan, manusia yang berwatak manusia, manusia yang berwatak malaikat. Wis semuanya itu berbaur.
bisakah kita menjadikan orang yang lebih berguna untuk menarik? Maka kalau bisa memenuhi ruang kriteria itu. Jadi orang yang menganggap dirinya sudah mentok dalam struktur agama, yang mungkin dia dalam konteks pemikiran dan hatinya terjamin surga. Ternyata menurut ayat Al-Ali Imran ayat 142, jangan mengira kau itu mendapatkan surga. Karena belum nyata, masih belum nyata jihad di jalan. Dan belum nyata tentang kesabaran. Ada di surat Al-Had ayat 78, berjihadlah kamu sebenar-benarnya jihad. Karena saya gak perang ojo mateni musuh jan, golekno sandang pangan anak bojo, golekno kepinteran anak bojo, ngayomi anak bojo, iku jihad yang sebenarnya jihad. Wong wayahe perang golek goro-goro ben duwe musuh iku jenenge ra jihad iku. Golek goro-goro. Seperti dirimu kesini ini jihad. Golek ilmu ing dalane Gusti. Jihad kowe. Kesusulan mati swarga ora ono neraka. Karena sedang tugas karo Allah jihad ing dalane Gusti. Sampai nuju konteks kesabaran. Nah, saking sabare to. Memenuhi ruang kriteria yang dimaksud itu tadi. Nah, jihad fisabi lillah, jihad ing dalane Gusti Allah. Dadi ing dalane Gusti Allah ki macam-macam ora gelut tok, Cak. Nah, dadi enggak gelut tok, enggak perang tok, makanya inilah kadang-kadang kita ini lupa akan jati diri kita, bahwa kita ini makhluk yang berbudi dan makhluk yang mempunyai akhlak. Karena budi dan akhlak itu letaknya di dalam rohani. Nah ini gue, kalau nyadarno, jangan ada kesombongan. Kalau kita belajar tasawuf modern, sesungguhnya dunia ini hanya gelombang, getaran-getaran aja, dengan frekuensi dan amplitudonya keras atau sedang. Dan selain Allah tidak ada lain melainkan gelombang-gelombang getaran. Nah, hukum fisikometrik itu ada di dalam diri kita. Utopia paradok selalu menghampiri kita, yaitu dogma-dogma apa yang pernah kita miliki, kita pertahankan sampai mati, akhirnya kita paradok terus pikirannya. Ora pasti. Carilah pikiran yang pasti, yang mana melewati batasan itu. Keselarasan pikiran dan hati. Nah, itu apa itu? Nah, ya, itulah kita yang menggelengkan dogma-dogma kefanatikan. Karena Allah sendiri menciptakan keseluruhan bentuk. Dan yang diciptakan Allah tidak pernah ada yang buruk. Baik semua. Mana dalam ciptaanku yang tidak berkah, yang tidak bermanfaat. Semuanya bermanfaat. Manusia sendiri yang membedakan ini buruk dan ini baik. Karena sesungguhnya buruk itu tidak cocok dengan sifatmu. Karena sesungguhnya yang disebut baik munggu awakmu karena sing cocok. Kamu lapar, makan di rumah makan Padang. Kamu memilih lauk. Yang kamu makan mesti sing cocok. Kowe ora seneng paru, mergane apa? Kowe ora seneng paru, makane kowe ora mangan. Tapi bagi ada sebagian orang yang suka makan rontoklah hukum fanatik. Keselarasan dalam kesenjangan berpikir. Terus piye iki nyikapine kuwi? Kehidupan ini dirangkul karena kita itu produk yang akan kalah dengan kehidupan kompetisi ini. Kita dihidupkan 60, 70, 80
80 tahun mungkin sampai 100 tahun paling mentok lah. Yo nak iyo. Ya. Alam semesta ini, wah sudah berapa miliar tahun itu. Cukup gak cukup pemikiran kita nyampe makrifat atau tidak nyampe makrifat, pemikiran kita akan dikembalikan di alam semesta. Karena produk jasadmu dari anasir 4, air, angin, api, dan tanah, maka kamu akan dikembalikan dikubur nang tanah. Sedangkan produk sifatmu akan dikembalikan kepada sifat-sifat alam semesta. Alhamdulillah jikalau kamu mampu mempelajari sifat-sifat Allah, mau kebletian wahyune Gusti. Nah, maka gelombangmu akan menjadi gelombang kejut universal alam semesta rahmatan lil. Itu masukan Gus. Tadi jangan sampai kamu tergoyahkan dengan gelombang kejut yang ada di luar. Tetaplah menjadi gelombang dirimu sendiri yang tidak pernah akan berubah. Dalilnya apa? Kesimpulan wae, aku Allah akan merubah apa? Merubah batin manusia, mubah pola osi batin. Allah mampu merubahnya. Semua dari struktur alam semesta ini. Maka dirimu janganlah mendeteksi Allah, setan, iblis, dajjal pun kamu tak akan mampu mendeteksi. Seperti apa? Kuntilanak ngono dudu dah. Nek kuntilanak itu malah dihindari meneh gak iso mempengaruhi kowe. Ya toh, mosok kowe gelem kurip karo kuntilanak. Ini ora gelem. Wis ora bakal, sebab kowe ketemu kuntilanak terus imanmu rontok ngono ora malah kuat kowe. Nah, ayat kursi malah tok waca bolak-balik to. Ayo karena kuntilanak pocong, wah wis ora. Nek ngono kuwi ora iso kan ono sifat. Mung wedi tok, wedine ilang, kumpul kanca meneh ilang, mun redeg-redeg ilang. Wis rampung. Setan sing utama iku sing dasireng kaya model-modelmu ngono lho, Ras. Iku setan sing utama. Bahasane enak. Ya ngono kuwi. Intuke opo kon iku ngaji. Mbok wis ngancani bojomu. Ngono kuwi. Ngaji ku sing normal wae lah. Salat. Nah, ngono-ngono mari ngono mate kon kafir. Ayo ya opo kon. Kowe bingung, kowe robah ya monggo. Berarti dirimu ya titisane setan padha. Lah kowe iki ngopo terusan rene? Lho, nek gak nutuke. Wong renang iku nek tengah segara, Cak. Arep mulih iku ya separo, arepe dilanjutno nang titik finish ya separo. Lah kon milih mulih. Umpama